kami berencana untuk kasih kurang 1 juta dan sisanya 495.000. Kita ambil 1 juta. Tapi yang permintaan bahwa kita swadaya saja untuk kerja. Dan desain rak itu apakah tidak didampingi oleh pendamping sehingga jadi kecolongan seperti ini? Masyarakat mau begini, pemerintah mau begitu. Kapan desainnya? Forum desa itu yang menentukan. Harga di APBDes beda dengan harga yang ada di toko sana. Air itu untuk penanggulangan bencana. Tibet itu masuk di bidang pembangunan. Nah saya mau tanya, ini berapa yang ditetapkan oleh desa? Harga per tangki 275 sudah termasuk dengan pajak. Saya butuh kejelasan sesuai aturan. Jadi Bapak Pendamping tolong jelaskan, head untuk Saburai Jua menyangkut air itu berapa? Di Perhub mungkin tidak ada head. Itu kami Perhub. Kalau TPK semua tidak terlibat dalam hal negosiasi, bagaimana? Disebut sah kan? Nilai belanja di bawah 50 juta berarti dapat dibelanjakan langsung. Tanpa keterlibatan TPK yang lain. Dinyatakan oleh apakah Bapak sudah buat penyegaran di satu Bapak? Iya, itu Bapak. Kita dengan berbicara yang ada di sini adalah kita ada yang kedua, ada itu Bapak. Iya, kita pakai fungsi Bapak, makanya kita bahas. Namun nanti kita ada Bapak, berbeda juga waktu itu apa yang kita bicarakan. Lalu item-item yang disampaikan dari situ, Anda tidak boleh mengambang. Ketika kita membete dulu. Jangan dari meja pimpinan menyampaikan apa yang kalian sudah konsep di situ. Kita sampaikan tadi, kalau tidak salah, jangan sampai ada kita punya anak-anak atau saudara-saudara yang mungkin sudah menikah, dan sudah mempunyai kartu keluarga, supaya kita tambah. Mungkin Donan lagi na dudo di dalam kota. Bedo era. Kembali nanti. sudah Pak. Semua. Pimpinan suruh kami tambahkan, sedangkan penerima BLT itu kami masyarakat tidak tahu semua siapa-siapa yang sudah ada nama. Nah, bagaimana kami mau tambahkan kan begitu. Jadi itu tugas kalian di situ, bukan ini suruh kami masyarakat yang mendata. Dan kami pun BPD yang ada tidak pernah mendapatkan informasi dari pemerintah desa bahwa kakak itu sudah pindah, sudah keluar dari desa itu. Pernah namanya keluar untuk menjadi sebagai penerima BST, tetapi dengan persyaratan mungkin dengan kriteria apa kita juga kurang tahu, tetapi sampai namanya dikeluarkan dari penerima itu. Masih ada warga desa Tada yang di luar Kabupaten Saburai Jua, dia mendapatkan sesuatu dari bantuan itu. Ternyata pemerintah desa Tada dengan BPD tidak baik untuk kami masyarakat Tada. Nah, orang yang berada di luar Kabupaten Saburai Jua ini sudah sekian lama tahun, kita masih akomodir di situ. Saya minta maaf sekali, saya berani tegaskan ini. Kalau masih ada warga lain di luar Kabupaten Saburai Jua yang aslinya warga Tada, lalu dia dapat bantuan, sementara mama tua yang sudah tua hampir mati tidak dapat bantuan, di situ tidak ada keadilan. Tersebut yang sudah ada di Kupang sekian lama tahun, saya ada pegang bukti dan saya tahu persis orang itu. Ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan BPD, disetujui oleh BPD yang sebagai mitra kerjanya kepala desa. Diam daripada ke satu, selalu tidak bisa. Dan saya berani katakan kau penipu. Tanpa tidak terima. Siapa dia? Lebih baik kau diam-diam. Kalau kamu berkoordinasinya kita masyarakat, maka masalah tidak akan seperti ini. Yang pada kenyataannya, memang kita dengan pemerintah desa ada pada dua jalur yang berbeda. Kenapa saya katakan seperti itu? Tapi waktu itu setelah pemerintah desa mencari-cari beliau, karena beliau sudah sekian lama berada di Kupang, jadi tidak berada di tempat. Tidak lagi dikasih bantuan karena sudah pernah datang minta untuk pindah, tetapi untuk menindaklanjuti permintaan itu, maka itu pun kecolongan desa, kesalahan desa sendiri.
dia punya SK, terakhirnya saya dapat juga. Dan nama tua pun nama ada di sini. Tapi ketika saya cross check, nama tua tidak dilimpahkan dari bantuan BST itu. Lalu bagaimana dengan haknya dia yang belum diambil dari sana? Saya yang menandatangani surat kuasa tahap pertama itu. Tetapi ketika tahap-tahap berikut itu, mereka kelihatannya tidak mempergunakan itu lagi. pengadaan tandon bahkan dan untuk dudukan fiber itu belum ada atau belum terlaksana. Jadi begini Bapak Mama, setelah kami TPK mengeluarkan surat atau pengumuman, di situ tidak ada penyedia yang mendaftar. Jadi untuk selanjutnya kami mencoba untuk survei ke beberapa toko, dan di sana kami menemukan bahwa harga yang ada di toko itu lebih tinggi daripada harga yang ada di rat atau head. Nah, karena itu kami berencana untuk minta kesepakatan dari Bapak Mama semua untuk kita menggunakan anggaran dari dudukan tandon untuk bisa kasih naik ke harga pengadaan tandon, begitu Bapak Mama. Jadi karena untuk setiap unit dudukan tandon itu ada total harganya 7.495.000. Jadi kami berencana untuk kasih kurang 1 juta dan sisanya 495.000 untuk dudukan tandon. Indah berita dari apa yang kami hadapi hari ini. Maksud begini, niat baik atau jelek dari Bapak Mama orang dalam mengambil satu kebijakan namun belum diputuskan, maksudnya diambil dari dudukan fiber. Pertanyaan saya satu, dalam pembuatan desain RAB itu apakah tidak survei harga? Seharusnya sebelum pembuatan RAB harus ada survei harga. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya tidak boleh ambil dari dudukan fiber karena dia pakai. Ambil dari air. Ambil dari air yang Bapak Donald tidak lelang di desa itu. Lakukan negosiasi sepihak dengan harga di atas head. Di RAB itu 350 kan? Lalu negosiasi dengan harga 275.
Sementara pelayanan air bersih dengan tangki di sini kan ada yang 150, paling tinggi 200. Kenapa tidak punya niat ambil dari situ? Pertanyaan saya, Fiber mau kasih duduk di mana? Di pundak kah, di kepala kan? Dia pakai. Sekarang air sudah di drop dengan harga di atas head. Masyarakat disuruh menyediakan media. Padahal usulan ini pakai fiber dan air. Untuk memperoleh air bersih itu harus ada media yang bersih untuk menampung air. Bukan suruh masyarakat beli terpal. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Yang mudah dipersulit. Kan tidak logis ini. Jadi, mengenai bahan untuk dudukan tadi 1.492.000. 95. Eh, 1.495.000. Nah, itu Bapak Mama, di rapnya itu kalau untuk bahannya hanya 1.000.000. 46. Yang sisanya itu kan HOK untuk pekerja. Nah, begitu Bapak Mama. Nah, untuk yang disampaikan oleh Bapak Kedo tadi, nah, begini Bapak. Betul kalau dudukan dan tandon itu satu paket. Betul Bapak. Nah, untuk permintaan dari Bapak tadi untuk jangan kasih orang dudukannya tadi itu kan sudah disampaikan oleh Ibu Helinci tadi. Kalau bisa kan ini minta persetujuan kita semua, kita ambil 1 juta. Tapi dan permintaan bahwa kita swadaya saja untuk kerja. Memang nanti ada uang sedikit atau anggaran untuk dudukan walaupun sedikit. Jadi tetap ada dudukan, tapi kemungkinan ketinggian dudukannya itu tidak sampai sesuai gambar, karena di gambar yang pertama itu kan 50 cm. Jangan memaksakan diri, nggak tanya di masyarakat dulu. Itu pernyataan setelah ada pertanyaan. Kalau lo memaksa masyarakat, Ya, ini beta kan bilang kan ini usulan Bapak. aku bukan penentu kebijakan. Yang kita butuh pernyataan dari pengguna anggaran. Nah, kemudian untuk yang disampaikan oleh Bapak tadi mengenai air dengan tandon itu, kalau di APBD-nya Bapak, air itu untuk penanggulangan bencana. Kemudian Tibet itu masuk di bidang pembangunan. Dalam hal ini pemeliharaan sumber air bersih milik desa. Ya. Begitu Bapak untuk air. Mungkin ada kekurangan dari saya. Beta minta Bapak Desa untuk menjelaskan lagi. Secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syekh. Untuk air sudah dijelaskan tadi bahwa ini masuk dalam bidang penanggulangan, yang mana dalam APBDes itu biaya per tangki itu harga satuan itu 350. Jadi ketika tim di desa melakukan kegiatan ini, sudah melakukan penawaran dengan tangki yang sudah diundang dan sudah datang melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah, sehingga di situ sudah ada penawaran, ada beberapa macam harga, dan kita di sini memakai harga terendah. Di penawaran itu harga terendah itu 300. Ketika kami melakukan nego harga, yang
disepakati waktu itu adalah harga per tangki 275, sudah termasuk dengan pajak. Jadi setelah dihitung anggarannya, ada anggaran lebih dari 275 per tangki itu, kalau di APBD 350. Jadi kita langsung membahas itu untuk penambahan volume. Jadi ada kenaikan jumlah tangki di situ sampai 500-an tangki, dan ketika sudah ada nego di situ, langsung dibuat SPK di situ. Jadi setelah sudah selesai proses itu, yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan ini sudah langsung melakukan kegiatan di lapangan. Jadi sampai sekarang sudah ada drop air ke masyarakat dengan harga yang 275 per tangki itu, sehingga saya berpikir bahwa apa yang sudah disampaikan oleh PPK tadi, karena ini sudah beda bidang, apakah bisa diambil dana dari bidang lain ke bidang yang lain atau bagaimana? Mungkin juga mohon penjelasan tambahan daripada bapak-bapak pendamping, baik dari Pak Juan ataupun Pak Simpson. Harga yang disusun itu sesuai dengan harga head. Ya, kenapa kita pakai harga head? Karena memang kita di desa belum punya perdes terkait dengan kewenangan lokal, sehingga kita masih menggunakan Perhub sebagai acuan di desa. Itu kan nanti memang Perhub terkait kewenangan lokal di kabupaten itu belum masih disusun, sehingga di desa, kalau desa sudah ada berarti kedepannya pada saat menyusun RAP itu desa bisa melakukan survei sendiri, Pak. Mungkin begitu. Kemarin memang menggunakan harga Perhub. Nah, Perhub kemarin itu tenon yang Vanessa itu dia 6,5. Sehingga kenapa teman-teman di desa tidak melakukan apa, memang kita dasar susun RAP itu intinya pada prinsipnya waktu teman-teman asistensi di kecamatan maupun PMD, acuan harganya mereka pakai Perhub. Nanti itu penjelasan sehingga kita ketahui bersama. Terus yang berkaitan dengan perubahan apa anggarannya, air mau air untuk tambah di apa tendon, itu juga pasti kita akan perubahan atau beres lagi. Itu juga paling kesepakatan masyarakat saja. Saya rasa bisa-bisa saja, tergantung kepada forum lagi. Kalau masyarakat setuju ya, masalah intinya di desa ini forum tertinggi itu ada di desa, masyarakat yang menentukan. Walaupun karena situasional, sehingga kalau memang tendon juga sangat dibutuhkan untuk masyarakat untuk menampung air, kan begitu. Kalau kita pengadaan air bersih juga, kalau tidak tendon mau tampung di mana? Kalau kita tampung di terpal juga kan secara kesehatan kan tidak kaya, ada debu tidak terlindungi, sehingga itu juga menjadi pertimbangan. Saya rasa bisa-bisa saja kalau memang mau ambil dari uang air, kalau misalnya ada sisa untuk kita tambah di fiber itu. Kalau menurut saya bisa-bisa saja, tidak jadi masalah. Kalau memang anggaran itu apa, pada prinsipnya forum desa itu yang menentukan. Dan desain RAP itu apakah tidak didampingi oleh pendamping sehingga jadi kecolongan seperti ini? Toh? Tadi pengakuan bahwa di Perhub itu harga sekian sesuai dengan RAP yang ditutup. Lalu yang kedua, menyangkut air, apakah itu sudah sesuai Perhub headnya? Yang ketiga, pernyataan dari sekretaris desa tadi bertentangan dengan pernyataan dari pendamping. Kata pendamping bisa-bisa saja kalau ada kesepakatan. Menurut saya Grace bilang, oh itu beda bidang. Kami masyarakat tidak tahu bidang, kami masyarakat orang bodoh. Tapi yang dirugikan adalah kami masyarakat. Yang ketiga, katanya melakukan pelelangan. Pelelangan di mana? Apakah TPK hadir waktu itu? Itu namanya negosiasi dan persengkongkolan. Menurut pemahaman saya, karena tidak mungkin supplier datang lakukan penawaran dengan harga yang sama.
Itu aneh bin ajaib. Karena saya juga pernah menjadi ketua TPK, jadi saya tahu aturannya. Nah, TPK di desa ini apakah hanya ketua? Karena air itu tidak dilakukan pelelangan. Kenapa dari 6 orang penyedia jasa ini kok harga bisa sama? Keberadaan pendamping ini untuk apa? Jadi pendamping usahakan jangan membuat desa kami ini supaya stagnan. Ada kemajuan. Jadi beri kami motivasi, inovasi supaya kami tahu yang benar. Kalau yang datang neko-neko itu lebih tidak usah ada di desa. Karena ini hak kami masyarakat. Dan pernyataan yang tadi bahwa bisa. Sekretaris bilang tidak bisa, itu beda bidang itu. Saya tidak suka yang ngambang begitu. Saya butuh kejelasan sesuai aturan. Jadi Bapak Pendamping tolong jelaskan, head untuk Saburai Jua menyangkut air itu berapa? Baik Bapak, mungkin terkait head itu di Perbu mungkin tidak ada head. Itu kami Perbu kan di semua desa kan ada di Bali. Terus terkait dengan menyusun RAP itu memang acuannya dari Perbu Bapak. Dia punya harga dari Perbu semua yang dipakai. Dan itu sudah melalui ekstensi di kecamatan dan kabupaten Bapak. Sehingga harga yang kalau memang beli ekstensi letterhead pasti mereka coret. Sehingga memang Ya, pertanyaannya begini, kalau seperti pernyataan Bapak begitu, kalau misalnya saya dapat air dengan harga 150, saya minta drop ke rumah saya, lalu saya panggil RT menyaksikan, saya sudah pesan air dengan harga 150. Lebihnya itu saya kembalikan ke desa, boleh tidak? Saya menghemat uang, dia store ke desa. Bisa tidak? Daripada 275, saya keberatan dan saya tidak setuju. Lalu, proses pelelangan itu bagaimana? Karena ada TPK, tanya di TPK yang ada. Apakah dilakukan oleh seseorang tanpa keterlibatan TPK yang lain? Apakah itu disebut sah? Seharusnya pelelangan itu ada OE-nya. OE tetapkan dulu. Lalu lakukan penawaran terbuka. Nah, saya mau tanya, OE-nya berapa yang ditetapkan oleh desa? terkait dengan pengadaan barang dan jasa kan ada di Perbu, ya, di Perbu terkait pengadaan barang dan jasa di situ bahwa di situ menjelaskan bahwa nilai belanja di bawah 50 juta berarti dapat dibelanjakan langsung, baik melalui TPK maupun PPK tadi desa dalam hal ini perangkat desa. Terus kalau di atas 50 sampai 200 juta berarti kan itu penawaran langsung kepada penyedia jasa yang berkompeten dianggap mampu. Itu melakukan negosiasi dan di situ nanti akan dibuatkan kontrak kerja, kesepakati dan negosiasi. Kalau di atas 200 itu otomatis kita lelang terbuka dan OE-nya kita sampaikan. Itu kan sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 terkait pengadaan barang dan jasa di desa. Nah di Pempeda juga ada terkait pengadaan barang jasa di situ juga diatur semua di situ. Nah terkait dengan air bersih ini memang kalau sesuai dengan pagunya atau berapa cuma di punya pagu semua berapa 60. Ya berarti kita pakai pola penawaran langsung. Sehingga teman-teman di desa sudah melakukan tanpa TPK maupun lewat perangkat desa yang ada. Kalau TPK semua tidak terlibat dalam hal negosiasi, bagaimana? Disebut sah kan? Mungkin di Perbu kan jelas bahwa Perbu di mana? Bapak kasih tahu kami tidak tahu, kami masyarakat. makanya Ambil dan baca supaya kami tahu. Apa yang kita bicarakan, lalu item-item yang disampaikan dari situ Anda tidak boleh mengambang. Ketika kita meng-BLT dulu, jangan dulu sampai ditandong, karena itu item kedua dalam agenda. Lalu agenda yang ketiga yang saya minta tadi sebagai tokoh masyarakat, Bapak tidak pernah baca itu warna sari, makanya masyarakat langsung kan begitu. Supaya kita lebih tertib, saya bukan mau dikte, tidak, tapi ini saran supaya kita lebih mengerti forum, lebih paham tentang forum. Kita harus bacakan agendanya, tatipnya ada di situ. Tadi agenda pertama bilang BLT, tadi sudah terarah
BLT itu sudah disampaikan bahwa untuk 3 bulan berikutnya, Oktober sampai Desember itu ada dana cadangan. Berarti ada kesiapan dana di situ, di APBDes ada untuk 3 bulan berikutnya BLT. Jadi itu sudah selesai. Karena dana itu ada di APBDes, jadi tidak lagi dikurangi kegiatan ataupun mau ambil dana dari mana ke situ. Dana itu sudah disiapkan oleh sudah dianggarkan di dalam APBDes tahun ini. Jadi itu sudah selesai kalau BLT. Kita mulai lagi dengan pembahasan tandon. Pembahasan tandon tadi karena ini bilang harga di APBDes beda dengan harga yang ada di toko sana. Usul saya, jangan dari meja pimpinan menyampaikan apa yang kalian sudah konsep di situ. Namanya forum dengan masyarakat, tanya dulu ke masyarakat, bagaimana? Ini kendalanya, ini persoalannya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Jangan kita putus, jadi kita sampaikan, oh kita sudah buat begini, begitu, maka masyarakat merasa tidak punya hak untuk hal ini. Percuma kita musyawarah hari ini, undang masyarakat yang banyak. Karena ini yang dituntut oleh Bapak Edo tadi, kalau menurut saya itu hanya penyampaiannya saja. Tujuannya kita sudah sama untuk mencari solusi tentang kegiatan yang ada kendala ini. Usul saya, tolong sampaikan kendalanya dan dengar dulu apa yang menjadi solusi dari masyarakat. Ini juga kami masyarakat bukan mengusulkan untuk menjadi satu keputusan, bukan. Kami juga baru mau mengusulkan, oh kami masyarakat punya pendapat, kami mau begini untuk menyelesaikan persoalan itu. Supaya ada dia pun titik temu. Kalau yang model seperti ini nanti soalnya ada dia pun titik temu. Masyarakat mau begini, pemerintah mau begitu. Kapan selesainya? Yang kita sampaikan tadi, kalau tidak salah, jangan sampai ada kita punya anak-anak atau saudara-saudara yang mungkin sudah menikah, dan sudah mempunyai kartu keluarga, supaya kita tambah. Meja pimpinan suruh kami tambahkan, sedangkan penerima BLT itu kami masyarakat tidak tahu semua siapa-siapa yang sudah ada nama di situ. Nah bagaimana kami mau tambahkan, kan begitu. Jadi itu tugas kalian di situ, bukan ini suruh kami masyarakat yang mendata kalau menyangkut dengan penambahan penerima BLT. Yang lebih tahu yang sudah terima dan sudah ada nama dan tidak ada nama kan adalah Bapak Ibu sebagai aparat desa di sini. Bapak Ibu rusun, karena mereka tidak ada lagi. Jadi jangan sampai mereka keliru. Kalau memang begitu yang disampaikan oleh Mama, oke sudah siap. Ini yang kita sampaikan tadi, yang kalau ada yang sudah menikah dan mempunyai kartu keluarga. Maksudnya begini, apakah dia 2 kriteria dalam bentuk maksudnya begini, apakah dia hanya 2 kriteria jadi orang ini layak untuk dia mendapatkan ini? Itu maksud masyarakat apakah? Jadi karena memang kriterianya 14 atau 9 silakan sampaikan. Nah, itu maksud masyarakat yang mereka tanya tadi, masalah kriteria tadi yang disampaikan dari media pimpinan. Jadi anggap saja ini hari ketika Bapak diingatkan, Bapak langsung sosialisasi. Terima kasih. Mungkin itu tapi sampaikan dulu berapa kriteria yang layak untuk orang ini dapat ini. Oke, baik. Itu untuk dia punya kriteria tentang yang pertama itu masyarakat yang tidak mendapat bantuan seperti pertama PKH, BST. Itu di luar itu. Kalau memang masih ada masyarakat yang belum dapat bantuan itu, berarti kita rekrut untuk masuk di dalam untuk bisa dapat BLT dana desa. Terus yang untuk mau sampaikan dia punya data-data itu harus ada kartu keluarga dan harus ada NIK-nya itu. Karena itu kita laporkan dari pusat. Kalau memang tidak ada NIK-nya, berarti dari kementerian sana ditolak. Walaupun kita sudah bayar di sini, tapi datanya ditolak di sana. Makanya di setiap kali kita entry data itu, kalau data keluar warna kuning berarti data tidak terima di sana. Jadi itu minimal harus ada nomor NIK-nya. Mungkin itu saja. Yang pertama itu yang beta tahu ini Bapak Karel Ujulomi.
tadi sudah diangkat oleh Mama mantan kepala desa bahwa ternak namanya keluar untuk menjadi sebagai penerima BST, tetapi dengan persyaratan mungkin dengan kriteria apa kita juga kurang tahu, tetapi sampai namanya dikeluarkan dari penerima itu. Kalau bisa di BLT dana desa, kalau bisa diakomodir. Terus yang kedua, Ibu Serina Rohi Ede. Iya. Nah, itu mungkin ini juga salah satu warga yang menurut kami ini juga belum terakomodir untuk penerima bantuan. Langsung tunai itu dana desa itu merupakan masyarakat yang masuk dalam penataan RT RW. Itu pertama. Yang kedua, calon penerima bantuan langsung tunai dana desa mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat dampak COVID. Itu dua. Yang ketiga, calon penerima BLT artinya bantuan langsung tunai dana desa tidak menerima program keluarga harapan PKH, kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan non tunai. Itu. Nah, kita stop di situ. Jadi beri penjelasan tuh yang jelas sehingga masyarakat tidak bertanya sampai kita kehilangan waktu oleh karena pertanyaan yang sama. Yang tidak tercover oleh itu kewajiban RT RW, bukan suruh kami yang seperti Ibu Petrona bilang, bukan kami. Yang penting keadilan sosial itu diutamakan. Terima kasih. Dikatakan oleh Apakah Bapak sudah buat pendekatan dengan yang di Sabu, Bapak? Iya, Bapak. Kita yang berbicara yang ada di sini adalah kita itu Bapak. Iya. Kita minta Bapak, makanya kita Nakunan kita dulu. Bapak, DPD juga waktu itu mungkin. Nakunan kita dulu di dalam kota. Beda era. Kembali nanti. sudah Bapak. Sebut. Ya, jelas. Sesuai keterangan tadi bahwa Mama tua ini dia tidak berada di tempat lagi dan sudah pernah datang untuk meminta surat pindah. Dan katanya rumah juga sudah dibongkar, entah dibongkar dibawa kemana. Saya tidak tahu itu. Jadi, tapi kalau menurut saya punya pengamatan di sini, rumahnya ada, tapi dia direnovasi. Rumahnya ada, tapi dia direnovasi. Dan orang itu saya tidak pernah tahu dia ada di mana. Dan kami pun BPD yang ada tidak pernah mendapatkan informasi dari pemerintah desa bahwa kakak itu sudah pindah, sudah keluar dari desa itu. Jadi, di kesempatan yang baik ini, ketika tadi disampaikan untuk penambahan, kalau menurut kami dari BPD itu masih bisa diusulkan. Karena apa? Kalau memakai alasan bahwa orang yang tidak ada di tempat, BST ada itu sekalipun bukan dari dana desa, tapi untuk masyarakat kita juga. Dan kita rasa kriteria itu tidak beda jauh. Nah, orang yang berada di luar Kabupaten Saburajua ini sudah sekian lama tahun, kita masih akomodir di situ. Nah, kenapa dengan ini BLT ini? Sedangkan belum ada dia punya keterangan yang terbukti bahwa dia sudah keluar dari warga desa Tada itu. Jadi sekali kami usulkan bahwa kalau bisa Mama tua kita akomodir. Masih ada warga desa Tada yang di luar Kabupaten Saburajua, dia mendapatkan sesuatu dari bantuan itu. Ternyata pemerintah desa Tada dengan BPD tidak baik untuk kami masyarakat Tada. Saya minta maaf sekali, saya berani tegaskan ini. Kalau masih ada warga lain di luar Kabupaten Saburajua yang aslinya warga Tada, lalu dia dapat bantuan, sementara Mama tua yang sudah tua hampir mati tidak dapat bantuan, di situ tidak ada keadilan. Dan saya berani katakan ini, kami tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh BPD dengan pemerintah desa Tada. Kami punya bukti lain, bantuan dana desa. Orang tersebut yang sudah ada di Kupang sekian lama tahun, saya ada pegang bukti dan saya tahu persis orang itu. Ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan BPD, disetujui oleh BPD yang sebagai mitra kerjanya kepala desa. Yang daripada P1 salurkan itu orang ini. Dan saya berani katakan kau penipu kalau kau tidak terima. Siapa dia? Lebih baik kau diam. Kalau kamu berkoordinasi dengan kita masyarakat, maka masalah tidak akan dulu arah pembicaraan masyarakat itu
Jadi kamu harus mengerti, kamu sebagai pimpinan. Tidak boleh begitu, Pak. Oke, silakan Bapak. Jadi saya mau klarifikasi atas pernyataan Bapak Karet. Sesuai yang dikatakan tadi bahwa ini sudah merupakan keputusan kami pemerintah desa dan BPD yang ada. Saya mau katakan seperti ini, wajar saja masyarakat ngomong seperti itu. Tapi yang pada kenyataannya, memang kita dengan pemerintah desa ada pada dua jalur yang berbeda. Kenapa saya katakan seperti ini? Klarifikasi, Pak. Kenapa saya katakan seperti ini? Untuk bantuan ini, terkhususnya untuk Mama Tua ini Marcelina. Waktu kita data, ketika kita melihat data bersama yang ada di desa, waktu itu Mama Tua sudah ada di BST. Dan selama ini, kita tidak pernah tahu kalau Mama Tua itu sudah coret dari BST. Nah itu pun, tidak ada siapa-siapa yang pernah beritahu kami BPD bahwa Mama Tua itu tidak diakomodir dari BST itu. Jadi kalau memang ada bangsa masyarakat yang bilang kita yang melakukan keputusan bersama dengan pemerintah desa, wajar saja. Tapi inilah saya punya klarifikasi. Kita berada dalam dua jalur yang berbeda, tidak sama. Seperti hal ini, tidak pernah disampaikan di kita BPD bahwa Mama Tua ini ada keluar dari BPD. Ternyata dia punya SK, terakhirnya saya dapat juga. Dan Mama Tua pun nama ada di sini. Tapi ketika saya cross-check, Mama Tua tidak dilimpahkan dari bantuan ST itu. Menyangkut dengan yang tadi saya usulkan 3 orang itu, kalau bisa diakomodir di dalam BLT penambahan penerima BLT 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Sekdes, bahwa kalau menyangkut dengan Bapak Karel Ujulomi, itu karena Herlince, anaknya masuk di dalam sistem perangkat desa, aparat desa. Kalau menurut saya, sesuai dengan kriteria tadi yang sudah Bapak Martin membantu aparat desa dan BPD memberitahukan kepada kami masyarakat, ada beberapa kriteria yang sudah disampaikan tadi. Kalau saya tidak salah dengar, tidak ada poin untuk hal itu. Dalam hal ini, kalau di dalam keluarga itu salah seorang anggota keluarganya menjadi perangkat desa, maka dia tidak punya hak untuk mendapat itu. Poin itu tadi saya tidak dengar. Atau mungkin ada Bapak Kedo baru mungkin belum baca, karena Bapak yang membantu menjawab. Kalau yang saya tahu dan kalau saya tidak salah ingat, mungkin Bapak pendamping ada, saya tidak pernah baca hal itu. Jadi permintaan kami dari masyarakat, kalau bisa diakomodir. Ini bantuan, kalau masa omong menyangkut dengan terdampak COVID, kita semua terdampak COVID. Bukan hanya masyarakat, yang petani, kami juga PNS, semua kita semua kita terdampak seperti itu. Maka kalau bisa untuk Bapak Karel itu diakomodir saja dengan uang yang sisa ini. Kedua, menyangkut dengan Ibu Marcelina, tadi disampaikan bahwa tidak lagi dikasih bantuan karena sudah pernah datang minta untuk pindah. Tetapi untuk menindaklanjuti permintaan itu, maka itu pun kecolongan desa, kesalahan desa sendiri tidak mengeluarkan surat pindah untuk masyarakat yang sudah minta pindah itu, dan dia masih punya hak sebagai warga desa Tada. Dan menurut saya segala apa saja yang menjadi haknya masyarakat, kasih sudah ke masyarakat. Masyarakat yang tidak boleh tercover dalam BLT dana desa. Jadi ketika undangan dikeluarkan oleh pihak pos lewat pemerintah desa, dari awal sudah disampaikan ke tiap perangkat desa sampai aparat desa di bawah untuk mengambil di tempat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini di kantor camat. Tetapi waktu itu setelah pemerintah desa
mencari-cari beliau karena beliau sudah sekian lama berada di Kupang, jadi tidak berada di tempat. Jadi mungkin saja beliau tidak mengambil dari pihak pos. Jadi alasannya kenapa tidak tercover di BLT Dana Desa karena beliau punya nama sudah keluar di BST. Jadi untuk kewenangan BST itu, kalau saya melihat yang ada di lapangan, ketika siapa saja yang datang untuk menerima itu, mereka ada berikan. Mungkin saja Mama Tua tidak sempat pergi ambil, tapi jalan keluarnya kita sebagai pemerintah desa bisa lagi menghubungi untuk mengurus bantuan itu dari kantor pos, dan sesuai dalam bulan lalu kalau tidak salah kita panggil Mama Marcelina dengan anaknya yang tinggal di Desa Matei karena sudah tidak ada di tempat. Kebetulan ada acara syukuran kalau tidak salah, pas beliau ada di Sabu, kita panggil ke desa bersama dengan Bapak Mesa Groyedo. Tapi Bapak Mesa waktu itu tidak datang. Memang sudah buat pernyataan untuk mengurus surat pindah. Kenapa pemerintah desa belum mengeluarkan? Karena menurut MAPI ini dia yang akan datang ke desa, nanti diteruskan ke kecamatan dan kabupaten. Jadi saya rasa ini masih bisa diselesaikan. Tinggal kami pemerintah desa mencari jalan keluar, mungkin besok bisa memanggil MAPI ini karena mungkin Ibu Marcelina sudah ada di Kupang. Kita minta alamatnya supaya keluarkan surat pindahnya. Untuk BLT saya rasa untuk Mama Marcelina tidak bisa diakomodir lagi karena nama sudah tercatat di kementerian untuk terima BST. Atau mungkin dalam penjelasan ada yang salah, mungkin bapak-bapak pendamping bisa menambahkan itu tentang status Mama Marcelina ini. Sebelum ada penjelasan saya jelaskan tadi dikatakan bahwa itu tidak wajar lagi kalau tidak masuk di BLT karena namanya sudah ada di BLT. Oke, itu bagus juga. Cuman permasalahannya begini. Lalu bagaimana dengan haknya dia yang belum diambil dari sana? Seandainya namanya sudah tercoret, padahal dia belum pindah, lalu kita tidak masuk di BLT-nya, dia akan rugi. Pak, kita utamakan, prioritaskan orang lain, supaya kita jangan kira masalah. Itu yang kami mau. Terima kasih. Baik Bapak, mungkin untuk solusi itu kita pemerintah desa bersama dengan BPD kita mengundang pihak keluarga untuk Oke, semua. Terima kasih. supaya tindak lanjuti kalau kita sampaikan bahwa Mama Marcelina ini masuk sebagai penerima BST dan untuk menerima BST ini nanti kita bicarakan bagaimana nanti kita koordinasi mungkin dengan dinas sosial atau dengan pihak pos seperti apa aturan yang ada di sana atau kebijakan yang ada di mereka. Memang kalau untuk Bapak Mila ini, kalau yang tahap pertama itu mereka mengharuskan untuk pakai surat kuasa, dan waktu itu saya yang menandatangani surat kuasa tahap pertama itu. Tetapi ketika tahap-tahap berikut itu mereka kelihatannya tidak mempergunakan itu lagi. Jadi ada yang memang yang diutus oleh keluarga untuk mengambil, ada yang tapi ada pernyataan karena waktu terima itu ada foto, ada pernyataan untuk teruskan ke yang penerima bantuan. Kalau Bapak Mila ini memang saya coba saja waktu tahap pertama karena mereka bilang tidak boleh diwakili. Karena alasannya kenapa ada di sana dalam rangka berobat. Jadi dari saya koordinasi ke dinas, dari dinas bilang kalau memang ada berobat silakan kirim surat keterangan dokter resep semua. Jadi saya bawa ke kecamatan dengan kartu keluarga asli dan KTP. Jadi mereka berikan ke saya untuk wakili itu, dan uang itu sudah pasti saya kirim ke sana. Kalau yang lain memang kalau keluarga datang ke kecamatan untuk minta bantuan kami pemerintah, saya bisa bantu untuk fasilitasi, tetapi tidak dalam hal memutuskan apakah saya bisa terima atau tidak, karena waktu Bapak Mila punya tidak pernah saya tanda tangan untuk terima langsung di daftar terima itu. Ada pihak lain
yang diminta tolong, karena kepala desa tidak boleh menurut orang pos. Jadi ketika ada keluarga-keluarga yang lain yang datang ke kecamatan meminta bantuan kami akan bantu. Dan untuk ini, walaupun bukan kewenangan kami untuk memutuskan, kami akan perjuangkan sama-sama. Mungkin Bapak Mesa dengan Mati bisa sama-sama ke pos. Kalaupun kami diminta untuk fasilitasi, kami akan membantu ke dinas sosial dan pihak pos. Alasan masuk pindah, lalu tidak kasih surat pindah, berarti pemerintah desa Tada masih sayang dengan mama tua, dipertahankan. Nah, kalau kita pertahankan berarti memberikan jaminan sosial kepadanya. Kalau tidak mempertahankan berarti dengan semudahnya kita berikan surat untuk biarkan mama tua pindah. Nah, buktinya pemerintah desa Tada mempertahankan. Berarti kita harus mematua dalam ketidakpastian jaminan. Jadi mungkin ini yang saya harus katakan. Minta maaf, ini kita sebagai masyarakat, mungkin yang lain tidak bisa menyampaikan mungkin karena perasaan, rasa takut. Tapi saya harus berkata yang sebenarnya supaya tidak ada kecemburuan sosial di desa ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas solusi itu. Tadi sudah saya sampaikan. Ketika ada persoalan seperti Mama Marcelina itu, mari kita sama-sama memperhatikan itu, khusus untuk Bapak-Bapak BPD ataupun perangkat desa yang lain. Ketika mungkin ada di antara kita yang lupa, yang lain mungkin bisa mengingatkan, dan kita sama-sama maju untuk memperjuangkan, bukan untuk memutuskan. Karena saya sudah bilang, saya tidak berani masuk sampai ke dalam, tetapi kalau perjuangkan untuk mungkin fasilitasi, kalau ada yang mewakili baru mereka bilang begini-begini, kita bisa kasih bukti mungkin seperti kartu keluarga atau bukti pendukung lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Kedok, itu saran yang baik juga. Mudah-mudahan Bapak Mama yang lain juga bisa memberikan saran ataupun dukungan kepada kami supaya kita secara bersama-sama memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada. Untuk Ibu Marcelina ini, mari kita bersepakat saja. Saya rasa kami pemerintah desa dengan BPD bersepakat. Sekarang kapan kita mungkin mengundang Bapak Ibu dari pihak keluarga Marcelina untuk kita bahas itu. Saya berterima kasih Bapak Desa. Nah, saat ini kami merasa diajak, sekalipun terlambat sebentar. Tidak apa-apa Bapak Desa, saya mau minta juga di Bapak Desa begitu. Karena ketika kami menelusuri hal ini, ada berbagai kemungkinan di situ, pasti. Karena ini sudah beberapa tahun yang kita tidak, yang Mama Tua tidak sempat ambil. Jadi kalau untuk saya punya pemikiran, ada kemungkinan bahwa orang pos tidak bisa berikan lagi dengan mereka punya aturan-aturan yang ada di sana, karena selama beberapa tahun diambil. Dan bisa saja kalau kita ke sana nanti ada hal-hal yang bisa Mama Tua punya hak itu tidak bisa dimiliki lagi. Jadi saya mau tawarkan sekarang begini, seumpama Mama Tua nanti tidak mendapatkan jatah lagi dari sana, apa nanti kita bisa melakukan ini apa? Usulan baru untuk mendapatkan Mama Tua dari BLT ini.